وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, Bapak-bapak sidang salat subuh rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, yang telah menciptakan, mengatur alam semesta ini. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kitab Syarhu Lum'atil I'tiqadi Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis matanya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala wa. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ahlul jannati wa ahlun nar, penduduk surga dan neraka. Kemudian berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, qala al-musannif rahimahullah, wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlaha wa yuzbahu bainal jannati wan nari thumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun wala mauta wa ya ahlan nari khuludun wala mauta. Artinya, dan didatangkan kematian dalam bentuk seekor domba jantan yang ada warna putih dan hitam pada tubuhnya. Jadi kematian itu Allah wujudkan dalam bentuk seekor domba kelak di hari kiamat. Fayuzbahu, maka kemudian disembelihlah domba tersebut yang merupakan wujud dari kematian. Bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Thumma yuqal, kemudian dikatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun, kekalah kalian di dalamnya, wala mauta, dan tidak ada yang namanya kematian, karena kematian telah disembelih. Jadi kematian ini makhluk, tidak seperti pemahaman orang filsafat, ya. Orang filsafat atau filsuf mengatakan mati itu lawan dari hidup, dia sifat katanya. Sifatun adamiyah kata mereka. Sifat yang menunjukkan ketidakadaan itu mati. Tidak, dalam Islam tidak. Ya, mati itu adalah makhluk Allah. Dan maka mati itu adalah sifatun wujudiyah. Sifat yang ada keberadaan, bukan sifatun adamiyah, sifat yang tidak ada keberadaannya. Makanya dalam surah Al-Mulk kata Allah, alladzi khalaqal mauta. Jadi Allah yang telah menciptakan kematian. Jadi kematian ini makhluk ciptaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan, Pak. Jadi kematian itu makhluk juga dia. Jadi di hari kiamat nanti dia akan Allah ilustrasikan dalam bentuk seekor domba jantan yang ada warna putih dan hitam di tubuhnya. Dan disembelih nanti oleh Allah di antara surga dan neraka. Setelah disembelih kematian ini, maka Allah berfirman kepada penduduk surga, kekallah kalian selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian.
Kemudian Allah berfirman kepada penduduk surga, kekallah tadi kepada penduduk surga ya, kepada penduduk neraka, kekallah selama-lamanya dan tidak ada kematian lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Utsaimin, asy-syarh penjelasan, dzabhul mauti, ya, disembelihnya atau penyembelihan kematian. Jadi mati nanti disembelih, ya, kematian nanti disembelih. Al-mautu, kematian itu adalah zawalul hayah. Mati itu adalah hilangnya kehidupan. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap diri dha'iqah, ya, akan merasakan al-mauti, kematian. Jadi mati itu maknanya adalah zawalul hayah, ya, hilangnya ya kehidupan, berarti itu mati. Dan setiap diri akan merasakan kematian. Wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsusin birru'yati. Mati itu adalah perkara maknawi yang tidak terindra, ya, dengan penglihatan. Walakinnallaha ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala yaj'aluhu, akan menjadikannya, yakni kematian itu, syai'an mar'iyan mujassaman, sesuatu yang terlihat dan memiliki jisim atau memiliki jasad. Jadi mati itu memang dia amrun ma'nawiyun, ya, memang perkara maknawi, bukan perkara yang terlihat oleh mata. Namun dengan kekuasaan Allah, nanti Allah akan menjadikan kematian itu sesuatu yang terlihat dan memiliki tubuh. Wa yutba'u bainal jannati wan nar, dan kematian itu, ya, akan disembelih di antara surga dan neraka. Nah, tentu ini perkara gaib, tidak bisa menurut logika, ya Pak, ya. Nah, menetapkan masalah kematian, ya, masalah surga dan neraka harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, gitu. Jadi apa dasarnya? Ya, ini adalah berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlaha, akan didatangkan kelak di hari kiamat kematian itu. Jadi Allah datangkan, Allah pertontonkan, Allah tunjukkan nanti kepada manusia di hari kiamat. Nah, ini loh kematian itu, al-maut, ini itu, ini, ya, dalam bentuk seekor domba jantan yang ada warna putih, itu amlah, ya. Fayunadi munadin, kemudian menyerulah, ya, berserulah yang menyeru, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahlul jannati, ya, fayashra'ibuna wa yanzurun. Ahlul jannati, ya, fayashra'ibun, maka mereka mendongokkan kepala mereka, ingin tahu, antusias, ya. Karena ada yang mengatakan, ya, ini kematian itu dalam bentuk domba, ya. Kemudian penduduk surga ingin tahu, gitu, ya. Mereka semuanya mendongokkan kepalanya, wa yanzurun, dan melihat. Fayaqul, lantas berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu apa ini, gitu, ya. Fayaqulun, maka
penduduk surga menjawab, na'am, iya kami tahu. Hadzal mautu, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semua penduduk surga itu telah melihat kematian itu. Tsumma yunadi ya ahlan nar, kemudian Allah berseru kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna, kemudian mereka semua melihat, mendongokkan kepalanya ingin tahu. Wayanzurun, dan menyaksikan. Fayaqul, lantas Allah berfirman, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu apa ini? Fayaqulun, maka lantas penduduk neraka berkata, na'am, ya, iya kami tahu ya Allah. Hadzal mautu, ini adalah kematian. Kulluhum qad ra'ahu, semua penduduk neraka itu telah menyaksikan kematian. Lantas kemudian fayudbahu, disembelihlah kematian tersebut. Ya Allah sembelih gitu ya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannati khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kekallah kalian semuanya di surga tersebut, maka tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, dan wahai penduduk neraka, khuludun, kekallah kalian di dalamnya, fala mauta, maka tidak ada lagi kematian. Tsumma qara'a, ya, kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan berilah mereka ya peringatan wahai Muhammad ya, pada hari penyesalan gitu ya. Orang kafir akan menyesal di hari itu. Idh qudiyal amru, ketika telah diputuskan perkara. Wa hum fi ghaflatin, mereka berada di dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Dalam surah Maryam ayat 39. Akhrajahu Bukhari fi tafsir hadil ayat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya ketika mentafsirkan ayat ini, yakni surah Maryam ayat 39. Wa rawahu, kemudian Imam Bukhari juga telah meriwayatkan yang semisal dengan hadis ini fi sifatil jannati wan nar, ketika menjelaskan sifat surga dan neraka, min hadis Ibnu Umar, marfu'an, dari hadis Ibnu Umar secara marfu', yakni disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca lagi tentang pernyataan ulama ya, ulama salaf tentang masalah surga ini, tentang kematian, maaf ya, tentang kematian ini. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Khazin, juz yang ke-6 halaman 130. Qila, kata beliau, telah dikatakan, innal mauta, sesungguhnya kematian tersebut, sifatun wujudiyatun mudadatun lil hayati. Jadi mati itu adalah sifat wujudiyah, Pak ya, sifat yang diciptakan, diadakan. Jadi dia makhluk ya. Mudadatun lil hayati, lawan dari kehidupan. Jadi maut itu lawan dari hayah. Hayah kehidupan, maut kematian. Waqilah, dan dikatakan ya, ada pendapat ulama mengatakan al mautu, maut itu adalah ibaratun an zawalil quwwatil hayawaniyati wa ibadatir ruhi anil jasadi wa dhiddihi al hayatul. Ya. Ada ulama yang mengatakan kematian itu adalah ungkapan ya, yang menyebutkan tentang hilangnya kekuatan hewaniyah ya, kekuatan jasad ya, dan terpisahnya ruh dari jasad, dan lawannya adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah, kata beliau, wahiyal quwwatul hasasatu,
ma'wujudir ruhi fil jasadi. Jadi kehidupan itu adalah kekuatan yang mampu merasa, hassasah itu peka terhadap sesuatu, bisa mengindrai sesuatu. Kenapa bisa punya kekuatan yang bisa mengindrai sesuatu itu? Nah, karena adanya ruh dan dalam jasad. Ma'wujudir ruhi, ya, bersamaan dengan keberadaan ruh fil jasadi, dalam jasad. Ya. Wabihi summiyal hayawanu hayawanan. Ya. Dan jasad itu, ya, dalam istilah Arab itu dinamai hayawan, ya, hewan kalau bahasa kita, ya. Ya. Jadi kalau seandainya kita butuh makan, minum, ini kemudian butuh, ya, melakukan hubungan biologis, ini namanya, ya, kehidupan hayawanan itu, Pak. Tidak berbeda dengan hewan, namun, ya, hewan tidak memiliki kekuatan ruhiyah. Hewan tidak memiliki ruh yang memiliki kekuatan secara iman, secara mental, ya, secara pikiran, secara psikologi, gitu, ya. Nah, tapi kalau hanya sekedar mengindrai, ya, melihat, mencium, ya, menyentuh, nah, ini dimiliki juga oleh hewan. Jadi kalau seandainya manusia itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya sekedar memikirkan makan, minum, kemudian biologis, ya, maka tidak beda dengan, ya, dengan hewan, gitu. Karena yang menjadi pembedaan manusia dengan hewan itu, Pak, karena manusia, ya, Allah berikan akal. Dengan akal ini dia gunakan untuk mempelajari ilmu. Hewan tidak ada yang berilmu. Ya. Maka orang yang cinta kepada ilmu itu, ini merupakan ada sifat kemanusiaannya. Tapi kalau orang lebih cinta kepada sesuatu makan, minum, ya kan, berarti lebih dominan sifat kehewanannya. Nah, sekarang kalau kita bawa pada diri kita, Pak, kita sekarang kan, mana yang lebih dominan dalam diri kita? Ilmu atau hanya dunia? Ya kan? Nah, kalau seandainya, Pak, kita ambil contoh, ya, habis sholat subuh, ya, yang tetap di masjid dikasih, ya, satu paket pizza, rame nggak masjid, Pak? Berarti rata-rata kita masih dominan sifat, ya, ya, karena kalau hanya tawaran ilmu saja tidak rame, Pak, ya. Itulah sifat kemanusiaan itu, ya. Ruh itu pada manusia itu seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang-orang yang memang sudah tinggi level keimanannya, ya. Bahkan mereka lebih, para ulama itu, Pak, ada yang untuk ilmu itu saking kehabisan bekalnya, bahkan ada, Pak, ya, diceritakan, ya, dalam kitab Rihlah fi Thalabil Ilmi, dan judul buku, ya, perjalanan dalam menuntut ilmu. Ada ulama itu, Pak, habis bekal, Pak, kehausan dia karena belajar, ya, menuntut ilmu, habis bekal, kehausan, akhirnya ada yang minum kencingnya, Pak, ya, untuk menghilangkan dahaga haus, ya. Ini boleh karena dalam rangka, ya, darurat, ya. Karena dalam keadaan darurat itu sesuatu yang haram hukumnya bisa diperbolehkan, namun, ya, hanya sekedar untuk menyambung hidup saja. Contoh bangkai boleh kita makan kalau tidak ada lagi makanan. Kita sudah lapar betul, dia sudah sepekan, sudah seminggu tidak makan, sepekan tidak makan, Pak, ya. Lapar luar biasa, ternyata di situ ada bangkai ayam yang sudah mati kemarin, cireng, Pak, ya. Iya, ayam mati kemarin, gitu kan. Nah, boleh dimakan, namun hanya sekedar untuk bertahan hidup. Tapi kalau sudah kuat, jangan makan lagi, udah tanggung enak nih, ya, tinggalkan. Hanya sekedar untuk apa? Untuk menahan hidup. Ini luar biasanya kalau kita lihat, Pak, ya, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Ada bukunya itu, ya,
Itu bagus kita baca Pak, sehingga membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya, kalau terjemahannya ya judulnya apa ya? Iya, perjalanan ulama lah ya. Ya, semangat ya, semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Ada juga buku Pak, judulnya Gila Baca ala Ulama, ada tuh. Ya, judul bahasa Indonesia. Kalau kita baca buku itu Pak, ini luar biasa Pak. Bahkan ada ulama Imam Al-Muzani itu Pak pernah membacakan ya kitab Ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i. Itu awal kitab dalam usul fikih itu Pak, ditulis oleh Imam Syafi'i. Usul fikih dalam bentuk buku itu pertama kali ditulis oleh siapa? Imam Syafi'i, judulnya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i punya murid di Mesir, murid seniornya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi Imam Al-Muzani itu diceritakan beliau pernah membacakan buku itu 500 kali kepada Imam Syafi'i. Dia sudah belajar, dia bacakan lagi gitu ya. Nah, kemudian setiap kali dia selesai membacakan itu dapat faedah baru. Berarti kalau 500 kali, jadi 500 kali dia dapat faedah baru, dapat pembelajaran baru dari buku Ar-Risalah itu. Jadi kalau kita baca Pak, judul apa buku itu Gila Baca ala Ulama, itu Masya Allah luar biasa Pak ya. Ulama-ulama dahulu padahal fasilitas sangat terbatas ya kan. Nah, mereka terkadang harus membaca tulisan tangan yang terkadang Pak yang nggak jelas. Kalau Bapak baca tulisan maktutot namanya, manuskrip itu kan tulisan tangan ulama dulu, itu nggak bisa baca kita. Iya, susahnya minta ampun. Nah, sekarang sudah dicetak ya, sudah mudah dibaca. Sekarang memang semangat kaum muslimin ya, kita lemah sekarang Pak ya. Tidak seperti para ulama terdahulu yang memiliki himmah aliyah, ya, semangat yang tinggi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya itulah yang melanda kita sekarang Pak ya. Ya, semangat baca kita lemah. Ya, kemudian mutu pemahaman pun lemah juga ya. Namun walaupun dalam keadaan seperti itu Pak, jangan kita udahlah nggak usah baca kalau itu enggak ya. Walaupun ya ada rasa malas semuanya, maka kita ya jauhkan itu Pak ya. Maka kita semangat insya Allah ya. Ya. Maka dalam satu hari itu Pak harus ada target kita Pak ya, berapa lembar yang harus kita baca buku. Ya Pak. Karena membaca ini Pak perintah Allah pertama kali ini kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita. Ya, Iqra, ya kan itu ayat yang pertama turun itu perintah membaca. Iqra kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Sebelum orang-orang non muslim, orang-orang Jepang hobi membaca apa ya, ternyata dalam Islam itu ya umat Islam telah Allah perintahkan membaca. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekarang banyak sekali Pak ya media baca. Ya, tidak hanya yang tertulis ya, namun media elektronik, media HP ya, menyediakan ya bahan bacaan ya. Mari kita gunakan media-media yang ada untuk hal yang positif ya, terutama memperbanyak bahan bacaan kita yang akan menunjang keimanan kita. Tentu yang kita baca apa? Yang bermanfaat terhadap keimanan kita, ilmu agama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada masalah jasad itu Pak ya. Jadi kebutuhan jasad ini Pak ini dimiliki juga dengan hewan. Waqilah, dan ada yang mengatakan, yakni ulama salaf ya, innal mauta ni'matun, sesungguhnya kematian itu nikmat. Li'annal fasila baina hali taklifi fi hadhihi dar wa halil mujazati fi daril qarari wal hayati aidan ni'mah. Karena pemisah antara keadaan taklif itu ya adalah kehidupan dunia ini, kita diberikan beban syariat oleh Allah. Fi hadhihi dar, dalam kehidupan ini, yakni kehidupan dunia ini, wa halil mujaza, dan keadaan nanti di akhirat ya, ketika kita diberikan balasan dari amalan yang kita lakukan di dunia ini, yaitu di daril qarar ya, di kampung kita menetap ya. Jadi pemisah antara dunia
dan akhirat itu juga ya nikmat. Kenapa Pak? Ini id laulaha, ketika tanpa kematian itu, tanpa maut itu, lam yatana'am ahadun fid dunya, tidak akan mendapatkan nikmat seseorang pun di dunia ini tanpa kematian. Ya. Karena nikmat yang terbesar itu di mana Pak? Di akhirat. Jadi akhirat itu harus dilalui dengan proses kematian. Jadi jangan takut dengan mati Pak ya. Karena mati ini wajib, pasti, dan harus kita lalui. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun yang kita takutkan bukanlah kematian sebenarnya Pak. Namun yang kita takutkan adalah tentang keadaan kita. Amal sedikit ya Pak ya. Sementara kehidupan setelah kematian itu panjang betul ya. Iya, fase kehidupan setelah dunia ini sangat panjang Pak. Dunia ini kan tempat Allah beri ujian. Yang namanya ujian itu tidak ada yang lama-lama Pak ya. Sebentar saja. Satu hari nanti di hari kiamat atau di akhirat, ini sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin ya ka'alfasanatin mimma ta'udun ya. Satu hari di akhirat itu ya ka'alfasanah, seperti 1000 tahun yang kau hitung di dunia ini. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini tidak sampai sehari Pak. Iya, singkat betul ya kan? Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ini luar biasa. Ya, jadi umur kita ini singkat. Gak ada kita umat Nabi Muhammad ini yang sampai 1000 tahun. Bahkan umur kita dikisarkan oleh Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun dalam hadis Pak ya, disebutkan seperti itu. Dan sedikit yang melampaui 70 tahun itu. Wa qalla man yajuzu dzalika. Sedikit kata Rasulullah yang melewati usia 70 tahun. Sementara di akhirat itu 1000 tahun Pak. Jadi kalau kita selalu mengingat akhirat itu, insya Allah ya kita akan termotivasi Pak ya, untuk apa? Untuk senantiasa memperbanyak bekal untuk akhirat. Abu Hurairah ya, seorang sahabat Nabi, seorang ahli hadisnya di masa Nabi. Kemudian beliau adalah orang yang zuhud Pak, tidak punya pekerjaan Abu Hurairah itu. Ya, dia hanya memfokuskan dirinya menghafal, mempelajari dan menyampaikan hadis Nabi. Bahkan pernah Abu Hurairah itu suatu ketika berjalan jatuh dia. Orang mengatakan, kenapa Abu Hurairah ini ya? Abu Hurairah ini ya, ini bagaimana nih ya? Lagi apa ya? Ya lagi sedang ya. Ada yang mengatakan begitu. Maka Abu Hurairah mengatakan, maka itu majnunan. Aku tidak gila. Aku jatuh itu ya tidak lain menahan rasa lapar. Kelaparan dia Pak. Ternyata belum makan seharian. Lemah. Ada juga orang yang mengedit gila pula jalan seperti itu. Rupanya lagi makan. Artinya dia hidup dalam keadaan zuhud ya. Dia dalam keterbatasan ekonomi. Ya kan? Nah, banyak menuntut ilmu beliau, habiskan waktunya di dalam ilmu ya. Akan tetapi ketika mau meninggal beliau tetap takut ya kan? Bukan kematian yang ditakutkan, namun dia takutkan bekalku sedikit. Itu Abu Hurairah. Masya Allah, bagaimana dengan kita sekarang Pak ya? Ya, bekal kita jangankan sedikit, sangat sedikit gitu ya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah itu sebagai motivasi kita untuk ya memperbanyak bekal di akhirat. Ya, bekal di akhirat itu Pak, ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, diantaranya ya adalah dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini itu sebab Allah permudah kelak menuju surga. Itu janji Nabi Pak ya. Bukan jadi seorang apa namanya motivator ya. Motivator saja Pak ketika memberikan ya perkataan-perkataan indah itu untuk memotivasi ya butuh uang kita ya. Kita masuk seminar ini ya, dengarkan seorang motivator yang ulung di bidang bisnis ya, kita bayar pendaftaran. Ini enggak, kita mendengarkan motivasi Nabi gratis ya, tapi kita aduh ya kurang juga semangat ya. Dengan apa lagi ya kalau seandainya dengan sabda Nabi pun masih kita ya tidak termotivasi. Kan jelas sekali Pak yang motivasi luar biasa dari Nabi itu, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan ya
yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari belajar ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan dengan menuntut ilmu itu jalan ke surga. Masya Allah, Allah mudahkan itu dengan catatan ikhlas, supaya betul-betul niat kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, tidak untuk hal yang lain. Memang niat ini susah memang Pak ya, namun ketika ada niat-niat yang lain Pak, itu kita lawan ya, kita perangi niat-niat hembusan was-was dari syaitan itu yang akan membuat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada pembahasan tentang maut ini ya, masih kepada perkataan ulama ya Pak ya. Kemudian lam yasil ilahi sawabu fil akhirah, izlaulaha, karena tanpa kematian itu seseorang tidak akan mendapatkan nikmat yang di dunia ini Pak ya, dan tidak akan sampai kepadanya pahala di akhirat, harus melalui kematian. Nah, jadi kalau belum mati kita Pak, jadi pahala kita belum sampai ya, belum sempurna pahala kita. Makanya dalam surah Ali Imran 185 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yujzauna ya, nah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah gitu ya. Dan sesungguhnya Allah akan sempurnakan ujurakum, ujur itu jamak dari ajrun ya, ganjaran pahala dari amal yang engkau lakukan di dunia itu di hari kiamat. Dan sebelum kita masuk ke fase hari kiamat itu, wajib setiap kita melalui fase kematian ini. Wajib mati dulu Pak. Dan kematian itu datangnya tidak ada yang tahu. Dia murni ya rahasia Allah, karena ajal Allah itu tidak ada. Termasuk Nabi aja nggak tahu Pak, kapan ya meninggal ya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ya. Tidak ada seorang pun diri manusia itu ya tahu ya di bumi mana dia akan mati ya, dan tidak ada seorang itu yang tahu apa yang akan dia lakukan besok secara pasti ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun kita hanya bisa mempersiapkan atau kita hanya bisa punya planning gitu. Insya Allah Pak, insya Allah kalau bisa saya mati di tanah suci, itu kan planning Pak ya. Ya, insya Allah ya, saya ingin mati ya dalam keadaan ya yang baik, sedang baca Al-Quran ya Pak ya, sedang bertobat kepada Allah itu ya. Namun secara pastinya keadaan kita wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui. Namun kita wajib berdoa untuk kebaikan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu Pak yang harus kita lakukan, memperbanyak doa. Semoga kita mati Pak ya dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati yang baik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada pembahasan tentang kematian. Berkata Imam Ibnu Abil Izz, jadi ini seorang ulama ahlu sunnah, dalam kitabnya fi syarh Tahawiyah, dalam kitabnya Syarh Tahawiyah ya, juz yang pertama halaman 447 ya, beliau mengatakan al-mautu sifatun wujudiyah. Ini seperti yang telah kita bahas tadi. Mati itu Pak sesuatu yang diadakan, makhluk dia. Ya. Sifat makhluk yang Allah ciptakan gitu. Khilafan lil falasifati, berbeda dengan orang-orang filsafat. Waman wafaqahum, dan yang mencocoki mereka atau yang setuju dengan mereka ya. Karena orang filsafat mengatakan maut itu ya sifat yang tidak ada gitu, nggak ada dia, nggak ada wujudnya gitu itu Pak. Tapi Ahlussunnah mengatakan, umat Islam mengatakan enggak, maut itu ada wujudnya. Nah, kalau orang filsafat mengatakan maut itu adalah sifatun adamiyah ya, sifat yang tidak ada wujudnya ya kan. Nah, tetapi kalau umat Islam ya ada wujudnya karena dia makhluk Allah ya.
Qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang kita bawakan tadi Pak ya, surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, wal adamu la yusafu bi kaunihi makhluqan, dan sesuatu yang tidak ada ya tidak disifati ya sebagai makhluk oleh Allah. Ini ya bantahan kepada pemikiran filsafat. Nah ini dan banyak lagi Pak ya perkataan dari para ulama kita, diantaranya juga Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan wallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala an yakhluqa, mampu untuk menciptakan minal ma'ani ajsaman, dari sesuatu yang sifatnya maknawiyah menjadi ajsaman, sesuatu yang berjasad, mahsusatan, yang terlihat, musyahadatan, yang bisa disaksikan, kama yaj'alul mauta, sebagaimana Allah menjadikan maut, fi surati kabshin amlaha yudbahu, dalam bentuk seekor domba jantan yang memiliki warna putih dan hitam yang akan disembelih di antara surga dan neraka. Jadi ini keyakinan kita Pak. Jadi iya, kalau seandainya iya kematian itu sudah disembelih, maka sungguh sangat merugi ya orang-orang yang kafir yang telah masuk neraka. Karena akan dikatakan kepada mereka khuludun wala mauta, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Artinya kalian tidak mati dan tidak hidup pun itu. Kalau dikatakan hidup tersiksa ya Pak ya. Ya begitulah sampai selama-lamanya orang kafir itu disiksa, na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan dalam kita dalam keadaan Islam ini Pak. Itu yang terpenting gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah orang-orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga Pak ya. Maka mereka akan kekal selama-lamanya dan tidak akan lagi merasakan kematian. Maka janganlah kita ya lalaikan sesuatu yang kekal, abadi, bahagia selamanya dengan kehidupan dunia maksiat ya, manisnya yang sementara, yang cepat hilang dan sirnanya. Ini luar biasa. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik ya, dengan pembahasan ini maka selesailah pembahasan tentang masalah ya disembelihnya kematian. Insyaallah Pak ya, pada pembahasan yang berikutnya tentang hukukun nabi wa ashabihi, hak Nabi dan hak-hak para sahabatnya. Ini juga Pak, tahu kita bagaimana hak Nabi yang mesti kita tunaikan dan bagaimana para sahabatnya yang mesti kita tunaikan, sehingga jangan sampai kita ya mengurangi, melalaikan, ya meremehkan hak Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya sebelum tutup, mungkin ada ya di antara Bapak sekalian yang ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di majelis kita di pagi hari ini, maka kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jadi memang kematian itu ya di dunia ini nggak bisa dilihat memang. Makanya didefinisikan kematian itu adalah ibadatul ruhi anil jasad, terpisahnya roh dari jasad.
kan seperti itu. Jadi mati itu di dunia apa ya? Di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, ya, sesuatu yang tidak terlihat dia. Namun di akhirat itu, di akhirat yang Allah ciptakan kematian itu berjasad seperti seekor domba, ya kan? Itu di akhirat, makanya di dunia enggak. Ya. Kalau di dunia enggak, ya, di dunia itu mati itu bukan suatu makhluk dah. Ini khusus di akhirat. Nah, di akhirat kelak di antara surga dan neraka Allah akan datangkan yu'ta bil mauti, kan gitu ya. Allah akan datangkan kematian itu, ya, dan dalam bentuk seekor domba jantan yang berwarna putih hitam, kemudian akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah disembelih Allah berseru, "Ya ahlal jannati khuludun wala mauta." Wahai penduduk surga, kalian akan kekal di dalam surga itu, enggak ada lagi kematian ini. Kematian itu sudah saya sembelih, kata Allah. Jadi kalian tidak akan mati, kalian kekal selama-lamanya. Kemudian Allah juga mengatakan kepada penduduk neraka dengan ucapan yang sama, wahai penduduk neraka khuludun wala mauta. Wahai penduduk neraka, engkau akan kekal selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Tersiksalah kalian di dalamnya, kan seperti itu, Bang. Ya, jadi itu, Bang. Jadi kematian yang Allah ciptakan itu, Bang, Allah serupakan dengan seekor domba itu khusus di akhirat. Sementara di dunia ini enggak, di dunia ini kematian itu adalah perkara yang tidak terlihat sifat dia, ya. Iya, namun dia ciptaan Allah. Nah, itu bedanya dengan orang filsafat. Kalau orang filsafat mengatakan enggak, kematian itu bukan makhluk, katanya. Iya, kematian itu bukan ciptaan, ya. Sementara kita makin enggak, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan kematian. Berarti kematian itu ada wujudnya. Namun wujud di dunia nggak bisa kita indrai, Pak, karena dia sifat, ya, yang tidak bisa kita indrai. Namun Allah nanti bisa, ya, menjadikannya sebagai makhluk, ya, seperti seekor domba itu berdasarkan nas dalil dari hadis Sahih Al-Bukhari yang telah kita bacakan tadi. Iya. 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 Kemudian bagaimana dengan makhluk lain? Ya, jadi kematian itu sama, seluruh kematian itu sudah mewakili itu. Jadi domba yang Allah sembelih itu sudah mewakili seluruh kematian makhluk, baik itu manusia, jin, ya, hewan semuanya, gitu ya. Maka mati itu akan Allah wujudkan nanti di akhirat dalam bentuk seekor domba. Nah, tapi kalau mati dalam perspektif kita di dunia ini sama maknanya, yaitu terpisahnya roh dari jasad, dicabutnya oleh malakul maut, ya, oleh malaikat maut, ya, roh kita itu mati, gitu. Iya. Dan mati itu Allah wujudkan, gitu, Bang. Nah, jadi Allah mampu, gitu ya, dengan kekuasaannya mewujudkan kematian itu dalam bentuk domba. Itu, Bang. Jadi itu sudah mewakili semuanya. Bukan berarti setiap kita punya kematian, makhluk kematian lain, dengan dombanya lain, enggak. Itu udah seko itulah. Iya, sudah mewakili seluruh yang namanya kematian ketika di dunia. Karena memang dalam hadisnya apa namanya itu, diciptakan oleh Allah dalam bentuk seekor domba. Artinya itu sudah mewakili, ya, seluruh jenis kematian di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mananya ada kematian itu kan tak bisa berulang, maksudnya kita meninggal atau Allah kan. Iya. Iya, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi ke dunia, betul ya. Surah Al-Mu'minun, ya, ayat 99 sampai 100, ya. Tanya ini gimana dengan yang kita tahu itu ada mati suri itu kan? Iya. Apakah teman Islam kita harus mempercayainya? Mereka kisah nyata mereka itu kan mereka kehidupan akhirat. Iya. Iya. 5 itu setelah dikubur, 5 itu baru dimandikan, 5 itu setelah tinggal beberapa saat. Karena saya dengar ada kan karena suatu kasus ada pangeran di Arab itu kan nanti sampai sekarang Iya. tidak ada kabut. Gimana?
Jadi mati suri itu hanya istilah sah saja, aja belum mati nian gitu ya. Koma mungkin ya. Nah, kalau yang kasus anak Tolal ya, anak Raja Tolal, ini kan saudaranya Salman, kalau nggak salah ya. Jadi ada anaknya, lupa saya namanya, itu sepupunya ya Muhammad bin Salman ya. Memang kecelakaan dan masih koma, masih ada detak jantungnya masih ada Pak, koma dia. Nah, jadi belum mati nian itu sebenarnya, masih koma. Nah, kemudian setelah koma itu dia siuman. Nah, kan seperti itu. Kalau dia kan belum apa ya? Itu yang definisi daripada mati suri gitu Bang. Iya. Berarti sebenarnya belum mati nian Pak, belum dikatakan dia mati telah terpisah roh dari jasadnya. Karena kalau mati nian itu tidak bisa lagi Pak. Secara agama tidak ada dalil yang menunjukkan, dan secara ilmu medis ya Dok ya. Kalau yang sudah mati itu nggak ada suatu penelitian ya, satu jurnal yang menyebutkan bisa hidup lagi, kan ada Dok ya. Karena yang namanya mati itu nggak ada lagi gitu ya. Dia sudah, kalau dalam tinjauan agama ya, dia sudah berpindah alam ya, jadi dia telah meninggalkan alam jasadnya, alam dunia ini, alam jasadnya, kepada alam rohani ya, yaitu alam kubur lah gitu ya, alam barzakh gitu ya. Namun di alam barzakh itu ada jasad, bukan, namun tidak seperti jasad di alam dunia gitu ya. Di surga nanti beda kita dengan orang Nasrani Pak ya. Kalau orang Nasrani mengatakan nggak ada lagi jasad ini, tubuh ini nggak ada. Kita ada tubuh, tapi tidak seperti tubuh di dunia. Kalau tubuh di dunia ya nggak kekal, kalau tubuh di akhirat kekal. Kalau tubuh di dunia ini bisa menua ya kan, kalau tubuh di akhirat nggak bisa menua, dia awet muda itulah coba ya. Kalau tubuh di dunia berkeringat bau ya, kalau tubuh di akhirat berkeringat namun dia minyak wangi ya, seperti minyak kasturi gitu, wanginya minta ampun, dan tidak ada beol Pak, yang busuk-busuk najis nggak ada di akhirat itu. Di surga itu nggak ada najis ya. Jadi kita makan sebanyak apapun Pak ya, mengembang aja Allah bikin makanan itu tidak masuk kepada usus besar kita, kotoran kita enggak ya. Nah, itu Allah ciptakan hilang aja kan gitu, mampulah Allah gitu ya. Itu dalam perspektif Islam ya. Dan manusia Allah berikan kekuatan Pak ya, kekuatan di akhirat itu ya, seperti itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Iya ya. Ya, jadi kita memang dianjurkan untuk memohonkan ampunan Pak ya. Ya, itu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya Pak ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memohonkan ampunan kepada kaum muslimin ya, sebagaimana doa Pak ya, doa yang sering dibaca khatib juga dalam surah Al-Hasr Pak ya, ayat yang ke-10 contohnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka kaum muslimin yang telah wafat ya, yaqulun, mereka mengucapkan rabbana fil lana, ya Rabbku ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah wafat, maksudnya yang membawa keimanan ya. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah jadikan di hati-hati kami, ghillal lil ladzina amanu, rasa benci gitu ya, rasa dongkol ya, rasa hasad, iri ya kan, terhadap orang-orang yang beriman,
Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Tuhanku sesungguhnya Engkau adalah Rauf, ya, zat yang maha pemaaf, ya, dan zat yang maha, ya, rahim, ya, penyayang. Ini Pak, ya. Jadi kalau kita lakukan itu, apa dampak positifnya Pak, ya? Ya, dampak positifnya kita telah melaksanakan perintah Allah. Kalau kita laksanakan perintah Allah, tentu ketika niat kita ikhlas dalam rangka menjalankan perintah Allah, berarti kita telah melakukan sesuatu yang Allah anjurkan, tentu kita dapat pahala Pak. Nah, kemudian juga yang kedua Pak, kita akan juga disebutkan dalam hadis, ya, yang saya lupa teksnya gitu. Namun maksud tujuannya Pak, tidaklah seorang mukmin itu, ya kan, mendoakan ampunan bagi saudaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuninya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mendoakan ampunan ikhlas kita Pak, ya, kepada Allah bagi orang-orang yang beriman itu Pak, ya, yang telah wafat Pak, ya, maka Allah juga akan mengampuni kita. Makanya, ya, kita jangan lewatkan doa Allahumma ighfir lana, ya, wali walidina, ya kan, wali jami'il muslimina wal muslimat, ya, al ahya'i wal amwat, gitu kan, yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat, gitu kan. Karena kalau kita doakan mereka, ya kan, di dalam teks hadis itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Maka dalam kamus Gharibul Quran, di dalam kamus kosakata Al-Quran, ghillan itu maknanya hasadan, wahiddan, hasad dan kedengkian dan kebencian. Jadi nggak boleh Pak, ya, kita benci dengan orang itu, ya. Dikit-dikit ada orang yang sifat yang hatinya itu busuk Pak, ya. Kalau orang hatinya busuk itu Pak, nengok orang benci begitu, tak boleh dalam Islam itu, ya kan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kau enggak boleh, walaupun orang itu misalkan salah Pak, lihat dulu salahnya itu karena dia nggak tahu langsung, jangan benci bapak ini gitu, jangan. Tapi kita ajak dia dengan lemah lembut, itu, ya. Yang boleh kita benci itu Pak, orang yang sudah tahu, ya kan, namun dia tetap ngotot dan mengajak orang kepada kesesatan. Itu kita benci perilakunya. Tapi orangnya sebagai ciptaan Allah tidak boleh juga kita benci. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali kepada soal Pak, ya, betul ya. Jadi banyak dampak positifnya Pak, ya. Jadi kebaikan kita mendoakan orang itu, yang pertama kita mengamalkan firman Allah. Ya kan, karena Allah, ya, menyebutkan dalam Al-Quran di antara soal Hasar ayat 10 ini Pak, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan mendoakan ampunan untuk dirinya dan bagi orang-orang mukmin yang telah wafat. Jadi kalau kita doakan berarti kita telah mengamalkan ayat ini, tentu kita dapat pahala insya Allah. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam hadis, ya, orang yang suka memohonkan ampunan bagi orang yang telah wafat, ya, kaum muslimin dan orang yang masih hidup pun, ya Pak, maka Allah akan memberikan ampunan untuknya, ya. Karena di dalam hadis dikatakan wa kama tadinu tudan. Ya, kalau seandainya engkau melakukan kebaikan, ya, seperti mohon ampunan, maka engkau akan dibalasi oleh Allah. Maka ada kaidah al jaza min jinsil amal. Nah, balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau amal kita suka memohonkan ampunan, mudah-mudahan juga kita Allah balasi dengan ampunan, kan gitu. Nah, ini kalau kita suka melakukan keburukan, balasannya juga keburukan. Kalau kebaikan juga baik yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama tadinu tudan, kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Mas, ya. Iya. Jadi kematian kan ada digambarkan dengan jelas. Iya, ya, betul. Kehidupan tuh ada enggak, Ustaz? Oh, kalau kehidupan belum ada, ya. Belum ada kita kan. Kalau kehidupan itu termasuk yang kalau itu. Iya, kalau kehidupan setelah akhirat itu kekal juga. Iya. Iya, kalau ini nih, kematian kan lawan dari kehidupan. Kalau kematian lawannya sudah disembelih, ya, kekal adalah dia Mas. Secara logika, ya. Kan lawan dari kehidupan apa Bang? Kematiannya udah tidak ada lagi. Kematian otomatis, ya, kehidupannya kekal. Kena dati lagi mati.
Karena lawan dari mati, lawan dari hidup itu apa? Mati-mati tidak lagi kata Allah. Karena mati sudah disembelih gitu. Artinya hidupnya kekal. Apa dalil hidup kita kekal di akhirat itu banyak sekali ya. Tentang surga kan ayat yang setelahnya khalidina fiha abadan. Ya, mereka kekal selama-lamanya. Khalidin itu khalidin itu kan dari kata khalada, khulud kan itu. Khulud itu kan kekal. Kan dikatakan ya ahlal jannati khuludun. Jelas sekali ya. Wahai penduduk surga kekal kalian. Artinya hidupnya kekal. Kekal maksudnya hidupnya gitu ya. Wala mauta, tidak lagi mati karena mati sudah disembelih. Nah, artinya Pak, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas ini Pak tentang kematian ini ya, jangan sampai gitu ya kita karena hidup di dunia yang fana ini Pak, kita mengorbankan sesuatu yang kekal selama-lamanya gitu ya. Ya kan, kalau seandainya kita korbankan akhirat yang kekal itu sangat merugi kita ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu kan manusia itu zoluman jahulan gitu ya, zolim lagi bodoh, manusia yang zolim itu ya, manusia yang mengorbankan akhiratnya demi kehidupan yang fana ini bodoh betul ya. Padahal akhirat itu kekal selama-lamanya, sementara dunia ini ya tidak ada arti apa-apa yang akan kita tinggalkan ya kan ya. Dunia selamanya, maaf, akhirat selamanya, dunia ya sementara. Itu jelas sekali Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi. Iya betul. Luas langit dan bumi itu berarti sangat luas. Iya. Kita tahu bahwa manusia itu hanya ada di bumi. Iya, iya betul. Semua makhluk ada di bumi. Iya. Dan bumi itu kecil seperti di bumi. Iya betul ya. Lalu bagaimana kita membayangkan surga itu luas seperti apa? Karena nanti kita kemudian bagi surga. Iya. Berarti membayangkannya. Berarti kalau betul Pak ya, yang Bapak bilang itu betul, sulit dibayangkan, betul. Itulah yang dikatakan oleh Nabi juga yang tentang sifat surga. Jadi surga itu kata Nabi mala ainun ra'at, itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Surga itu adalah keindahannya itu, keluasannya itu belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, ya kan ya. Kemudian tidak pernah terdengar juga oleh telinga kita di dunia, wala khatara fi qalbil bashar gitu ya. Dan juga tidak bisa, tidak terjangkau oleh pemikiran dan hati kita. Memang luar biasa gitu Pak. Nah, memang tidak akan mampu, belum mampu kecuali kita sudah masuk surga. Tapi yang penting surga itu puncak kenikmatan Pak ya. Kalau kita bayangkan, karena kalau kita membayangkan itu kan membandingkan Pak ya. Karena hanya kita itu bisa membayangkan kalau bisa kita bandingkan dengan dunia. Dan dunia ini ada yang bisa menanding akhirat, ya kan? Iya, jadi kenikmatan apapun di dunia ini Pak sebatas dari memori yang telah kita lihat, yang kita rekam. Sementara surga itu malah ainun ra'at. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tidak terjangkau oleh pemikiran dan hati kita. Namun yang penting surga itu adalah sesuatu yang sangat nikmat, sangat indah. Terutama sekali ketika melihat wajah Allah gitu ya Pak ya. Itu yang paling nikmat lagi ya kan, melihat wajah Allah pencipta kita ya, Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi betul yang Bapak bilang, kalau kita bayangkan tidak bisa gitu ya. Karena memang ya langit ini kan luas, ada 7 lapis Pak ya. Bumi ada 7 lapis juga. Bahkan jangankan langit ya, salah satu di langit itu kan ada namanya Arasy ya. Arasy saja itu luar biasa Pak ya, luar biasa besarnya. Dunia dibandingkan dengan kursi gitu, kursinya Allah itu ya kan, ini bagaikan gelang yang dilemparkan di padang pasir yang tandus itu ya, yang luas itu. Nah, kalau kursi dibandingkan Arasy seperti itu juga. Jadi kalau dibandingkan dengan dunia itu kecil kali gitu kita ya. Nah, ini ya betul-betul kata Bapak ya, ini sesuatu yang memang tidak terjangkau oleh pembayangan kita, imajinasi kita nggak sampai Bapak ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi telah menginformasikan bahwa seperti itu ya. Wala khatara fi qalbil bashar gitu. Memang tidak sampai ya, apa namanya itu, hati kita itu untuk menghayalkan, mengimajinasikan bagaimana kehidupan surga itu. Menunjukkan apa? Itu adalah kehidupan yang sempurna, yang nikmat selama-lamanya. Allah bishawab.
Ada lagi Bang? Ya. Ya karena ingat waktu Pak ya. Ya, sudah jam 6:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.